Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada video kali ini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah matematika guna memenuhi tugas matematika dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yantoro MPD dan Ibu Violita Zahyuni SPD MPD. Nama saya Siti Mutia Rusmana dengan NIM A1D121001 akan menjelaskan sedikit tentang sejarah matematika. Matematika berasal dari kata Yunani mathein atau mathenain yang artinya mempelajari. Menurut Bergrand JL 2004, penemuan matematika pada zaman Mesopotamia dan Mesir kuno didasarkan pada banyak dokumen asli yang masih ada ditulis oleh juru tulis. Meskipun dokumen-dokumen yang berupa astafek tidak terlalu banyak, tetapi mereka dianggap mampu mengungkapkan matematika pada zaman tersebut. Astafek matematika yang ditemukan menunjukkan bahwa bangsa Mesopotamia telah memiliki banyak pengetahuan matematika yang luar biasa. Meskipun matematika mereka masih primitif dan belum disusun secara dedukatif seperti sekarang, pada zaman Yunani kuno paling tidak tercatat matematikawan penting, yaitu Thales dan Pythagoras. Thales dan Pythagoras melapori pemikiran dalam bidang geometri, tetapi Pythagoras salah yang memulai melakukan atau membuat bukti-bukti matematika sampai masa pemerintahan Alexander Agung dari Yunani, dan sesudahnya telah tercatat karya monumental dari Euclides berupa karya buku yang berjudul Elemen atau unsur-unsur, yang merupakan buku geometri pertama yang disusun secara deduksi. Nama saya Hanifah Yuniastuti dengan NIM A1D121016. Persoalan geometri dan aljabar kuno dapat ditemukan di dokumen yang tersimpan di Berlin. Salah satu persoalan tersebut misalnya memperkirakan panjang diagonal suatu persegi panjang. Mereka menggunakan hubungan antara panjang sisi-sisi persegi panjang yang kemudian mereka menemukan bentuk segitiga siku-siku. Hubungan antara sisi-sisi siku-siku ini kemudian dikenal dengan nama Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini sebetulnya telah digunakan lebih dari 1000 tahun sebelum ditemukan oleh Pythagoras. Orang-orang Babilonia telah menemukan sistem bilangan seksagesimal yang kemudian berguna untuk melakukan perhitungan berkaitan dengan ilmu-ilmu perbintangan. Para astronom pada zaman Babilonia telah berusaha memprediksi suatu kejadian dengan mengaitkan dengan fenomena perbintangan seperti gerhana bulan dan titik kritis dalam siklus planet, konjungsi, oposisi, titik stasioner, dan visibilitas pertama dan terakhir. Mereka menemukan teknik untuk menghitung posisi ini, dinyatakan dalam derajat lintang dan bujur diukur relatif terhadap garis gerakan jelas tahunan matahari, dengan berturut-turut menambahkan istilah yang tepat dalam perkembangan aritmatika. Materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Intan Anidia Putri dengan NIM A1D121034. Matematika di Mesir kuno, di samping dikarenakan pengaruh oleh Mesopotamia dan Babilonia, juga dipengaruhi oleh konteks Mesir yang mempunyai aliran sungai yang lebar dan panjang, yang menghidupi masyarakat Mesir dengan peradabannya. Dari sinilah muncul gagasan tentang luas daerah, batas-batas, dan bentukan-bentukannya. Maka, pada zaman Mesir kuno, geometri telah tumbuh pesat sebagai cabang dari matematika. Sedangkan pada zaman Yunani kuno, lebih tepatnya pada periode klasik matematika, matematika berubah dari fungsi praktis menjadi struktur yang koheren pengetahuan deduktif. Perubahan fokus dari pemecahan masalah praktis ke pengetahuan tentang kebenaran matematis umum dan perkembangan objek teori mengubah matematika ke dalam suatu disiplin ilmu. Orang Yunani menunjukkan kepeduliannya terhadap struktur logis matematika.
Para pengikut Pitagoras berusaha untuk menemukan secara pasti panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku. Tetapi mereka tidak dapat menemukan angka yang tertentu dengan skala yang sama yang berlaku untuk semua sisi-sisi segitiga tersebut. Hal ini kemudian dikenal dengan persoalan incommensurability. Jika dipaksakan digunakan skala yang sama, maka pada akhirnya mereka menemukan bahwa panjang sisi miring bukanlah bilangan bulat, melainkan bilangan irasional. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai sejarah matematika. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.